Dalam episode Kepo Buku kali ini, Hercule Poirot. Gue baru nyadar kalau Sherlock Holmes Bukan Agatha Christie. bukan Agatha Christie. Oh my god. aku dapetin twistnya tuh langsung kayak orang yang mau lepas jantungnya gitu loh. Murder on the Orient Express. Ceritanya tentang apa sih? Tentang murder di Orient Express. Kalau Agatha Christie yang jelek itu juga nggak jelek-jelek amat lah. Komunitas penggemar Agatha Christie Indonesia yang dinamakan Sel-Sel Kelabu. Halo, assalamualaikum semuanya. Kita kembali lagi di Kepo Buku, episode yang ke-15. Tapi buat teman-teman yang baru pertama kali mendengarkan Kepo Buku, halo, salam kenal semuanya. Ini adalah podcast Kepo Buku di mana kamu akan mendengarkan orang-orang yang akan kepo soal buku apapun itu, mulai dari A sampai Z lah ya. Kami ada 4 orang dari 4 kota yang berbeda. Ada Om Rane di Bangkok, Thailand. Om Rane, halo kek. Halo. Sawadikap. Iya, udah cukup. Ada Steven di Ambon. Iya, halo. Saya Opat di Jakarta. Dan aslinya tuh ada satu lagi, Paman Toto di Singapura. Tapi entah kemana dia hari ini. Hari ini kita akan ngomongin apa, Om Rane? Ada 2 hal. Yang pertama, kita ada tamu bentar lagi. Nanti Opat akan kenalin. Tapi yang pengumuman dulu, Kepo Buku sekarang udah pindah lapak di Instagram. Tadinya kan masih nebeng di Suarane Podcast. Sekarang ada di @kepobuku. Yeay. Steven Y-nya tuh yang ini dong, yang ikhlas. Gitu tuh nggak ikhlas. Jadi jangan lupa yang dari Suarane Podcast kita udah promo dari beberapa hari lalu, silakan di follow. Dan udah di follow kita sama tamu kita malam ini. Asik. Aku ingetin lagi, sekali lagi Instagramnya adalah Kepo Buku, semua jadi satu ya. Gitu deh. Ya, lanjut saja kita ke topik utama malam ini. Jeng jeng jeng. Ini boleh nggak nanti Om diselipin musik agak-agak gimana gitu? Oh iya, yang misterius. Suspense. Oh boleh. Thriller gitu Boleh. kan? Ntar gue pakein ukulele. Gak matching, please. Gak matching. Cari soundtracknya ini aja, soundtracknya Orient. Itu ada suara siapa itu belum dikenalin. Udah masuk aja. Ini kalian Coba. pasti diikat. Tapi bener tuh pakai soundtracknya, ntar tuh idenya boleh tuh pakai soundtracknya. Soundtracknya siapa? Soundtrack yang ada hubungannya dengan yang akan kita bicarain malam ini. My name is Hercule Poirot, and I'm probably the greatest detective in the world. Nah, coba Steven, kita akan ngomongin apa dong? Yang pertama kita akan ngomongin tentang Agatha Christie, novelis kriminal paling laris ya di dunia, dan blog Sel-Sel Kelabu. Asik. Sebenarnya yang kedua agak-agak mungkin membuat bintang tamu kita tersindir. Bukan begitu, Ibu bintang tamu? Ya, sedikit. Oke, kita kedatangan teman kita. Ini kalau apa sih dibilangnya? Kamu dibilangnya apa sih? Fans? Apa? Lebih suka disebut apa? Ada istilahnya nggak sih? Kan kalau misalnya fans BTS tuh dia menyebut diri mereka ARMY gitu ya. Kalau fans Agatha Christie itu ada nggak sih? Entah ya ada sebutannya atau enggak. Dan kalau dibilang hardcore fans mungkin pasti ada yang lebih hardcore lagi sih. Tapi pokoknya kamu ngefans banget kan ya, ngefans banget. Ya, Ini kalau nggak ngefans banget nggak jadi bintang tamu nih, gue nggak jadi. iya. Nanti bakal diusir. Kenalin dulu. Ya, bintang tamu kita malam ini adalah Dion. Halo Dion. Halo. Dion di mana sih? Di Jakarta ya? Sekarang lagi di Jogja. Oh, tempat Steven dulu kuliah. Dan mengalami cerita masa indah ya, Steve. Masa indahnya. Sudahlah, lanjut. Flashback.
Dion sekarang posisi di Jogja, Instagramnya apa? Ya, saya ada di Instagram di @starcross, STARECROSS. Starcross itu apa sih? Oh iya, itu ambil dari novel yang kebetulan aku suka. Itu di situ Starcross itu nama rumahnya gitu. Nama salah satu rumah yang ada di novel itu. Tapi bukan Agatha Christie ya? Bukan. Novelnya Jonathan Strange and Mr. Norrell. Oh itu, iya, aku tahu. Kita kan akan ngomongin soal Agatha Christie ya. Opat nanti akan ngelit ini, tapi gue mau minta tolong karena terus terang, gue nggak pernah dan ya pernah sih sekali berusaha baca gitu loh, tapi pusing dan nggak paham. So mungkin obrolan kita kali ini juga bisa diarahkan ke orang-orang kayak gue. Bagaimana caranya supaya gue bisa lebih appreciate Agatha Christie. Exactly. Sama seperti misalnya beberapa waktu lalu gue juga bilang bantuin gue untuk appreciate Harry Potter dong. Gue gak pernah paham gitu loh. Maklum lah, gue ini dari generasi waktu harga KFC masih 2.200 gitu loh. Si, betapa tuanya dia. Silakan Opat lagi. Ya, jadi kayak temanku tuh juga banyak yang belum pernah baca Agatha Christie sama sekali. Cuma pernah dengar namanya doang, tapi kayak mungkin cuma tahu, oh pasti ada pembunuhan nih, tapi kayak bagaimananya itu yang akan kita gali. Oke? Steven, lu sendiri termasuk yang membaca Agatha Christie nggak sih? Waktu awal-awal aku ngeblok buku itu aku menuntaskan 2, 3, 4 buku. Tapi sekarang udah nggak pernah lagi baca Agatha Christie. Kenapa? Karena itu mungkin ketertarikan untuk novel misterinya lagi aku pending gitu. Tapi novel Agatha Christie ini sungguh-sungguh berkesan buat aku karena nanti deh. Nanti ya. Oke, Dion nggak usah grogi. Dia tadi bilang, Om, kata dia tidur nggak bisa siang, ini nggak bisa tidur soalnya grogi. Astaga. Rekaman podcast kita. Nggak cuma bercanda aja tadi. Dion, santai Dion. Lu kalau ngarep kepo buku tuh serius segala macam, lu akan kecewa. Oke, Yon, cerita dong Agatha Christie ini siapa sih? Apakah dia cewek? Apakah dia cowok? Hidupnya kapan? Pokoknya biografi sangat singkat Agatha Christie. Oke, Agatha Christie ini salah satu penulis Inggris yang paling terkenal karena konon novelnya udah terjual nomor 2 di dunia setelah Shakespeare. Wow. Dan mungkin nomor 3 setelah The Bible. Jadi yang tercetak paling banyak di dunia punya dia. Dan dia juga sangat produktif sekali dan juga penulis drama yang cukup terkenal di sana. Salah satu drama dia dikenal dengan yang paling lama long running drama di Inggris gitu. Maksudnya long running drama ini gimana ya? Kalau drama teater gitu kan kira-kira mereka main cuma setahun udah selesai terus ganti play yang lain gitu kan. Nah, tapi ada beberapa yang mainnya terus-menerus, cuma ganti cast aja. Tapi ya, cuma play itu aja yang dimainin di satu gedung itu, gitu. Oke. Si Agatha Christie emang aslinya penulis atau gimana? Siapa sih? Gimana sih dia backgroundnya? Sebelum menulis, dia pernah jadi suster dan perawat di waktu Perang Dunia Pertama. Waktu itu dia mendapat ide tulisannya banyak dari pekerjaan misalnya soal obat-obatan dan racun gitu kan. Setelah itu dia pernah ditantang oleh adiknya untuk menulis satu cerita. Kamu pasti nggak bisa nulis gini. Terus dia berhasil menyelesaikan Mysterious Affair at Styles. Itu novel pertama Hercule Poirot yang dipublikasikan pada tahun 1920. Tapi Agatha Christie itu masih hidup nggak sih? Kalau gua ngeliat di wiki kan dia lahirnya itu tahun berapa ya? Udah 18 sekian, awal-awal 19-an. 1890. Udah enggak kali ya? Iya, dia meninggalnya 1976. Oh, udah meninggal. Oh, berarti udah lahir tuh kan? Bentar, nyinggung dikit ya. Tadi novel pertamanya adalah apa tadi? Mysterious Affair at Styles. Mysterious Affair at Styles dengan tokoh detektif pertamanya siapa? Hercule Poirot.
Nah, coba diulang sekali lagi dengan lambat. Karena kan tulisannya ya, kalau pakai bahasa Indonesia, Hercule Poirot gitu kan. Mungkin Iya, teman-teman betul. ada yang salah membaca, jadi Ibu Dion boleh diulang sekali lagi? Hercule Poirot. Hercule Poirot. Dan gue baru tahu itu cara bacanya. Tuh kan? Kalau nonton Orient Express di situ dia ada memperkenalkan diri kan dengan nama itu. Dan teman-teman juga banyak yang kaget, ternyata ngomongnya begitu. Jadi mungkin kalau saya sendiri salah ngomong, nanti bisa dilihat sendiri deh filmnya. Oke, nah sekarang kita udah tahu, oke lah sekilas tentang si Agatha Christie. Sebenarnya nih buat teman-teman yang belum tahu, genre atau genre, apa sih bilangnya? Hercule Poirot. Bukan. Genre-nya Agatha Christie ini termasuknya apa sih? Apakah horor, misteri, atau romance, atau... Iya, dia kebanyakan menulis crime and murder, tapi dia juga pernah menulis romance. Oh, ada romance-nya juga. Iya, dia menulis dengan nama pena Mary Westmacott. Ini novelnya belum ada sih yang diterbitin di sini, jadi belum banyak dikenal. Oke, jadi untuk yang dikenalnya ini murder crime, ya? Iya, ada juga yang bilang ini genrenya cozy mystery. Soalnya misteri yang cozy kan, cozy. Kenapa tuh? Gitu. Karena detektifnya itu jarang action. Jadi bisa dengan duduk-duduk sambil nyelesain kasus. Nggak kayak Sherlock gitu loh. Dan kalau Sherlock kan banyak action, lari-lari. Kalau ini enggak. Bisa dengan duduk anteng sambil ngerajut. Gitu ya maksudnya. Iya. Gue mau jujur ya sama yang ngefans sama Agatha Christie. Pertama, ini blow on banget, tapi di titik ini gue baru nyadar kalau Sherlock Holmes bukan Agatha Christie. Bukan Agatha Christie. Oh my god. Sebodoh itulah gue. Karena terus terang murder novel atau murder story, genre murder atau crime itu gue nggak pernah berusaha untuk menyentuh. Beberapa kali sih ada gitu. Jadi maafkan kealfaan saya yang menyamakan keduanya. Yang kedua, ketawa deh lo pada. Yang kedua, gue tuh mikirnya gini loh. Agatha Christie udah ngetop gitu. Pasti dia banyak novelnya tuh udah bererot banyak banget. 66. 66. Iya. 66 yang full story gitu. Dan 14 short story collection. Oke. Tapi jadi sekitar totalnya itu 80 ya. Wow. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita udah tahu murder. Terus tadi kan Dion juga sempat nyinggung cozy mystery. Karena detektifnya nggak mesti yang lari-lari. Selain Poirot ada siapa lagi? Selain Poirot yang banyak bukunya itu Miss Marple. Miss Marple ini nama lengkapnya Miss Jane Marple. Dia sebenarnya cuma jujurnya perawan tua yang di desa gitu loh. Tapi dia bisa sambil duduk-duduk dan merajut seperti yang dibilang tadi, pecahkan kasus yang ada di sekitar dia. Oke. Jadi cozy mystery banget, santai banget dia mecahinnya. Gue nanya dong, mungkin untuk membantu, lu bisa ceritain nggak sih dalam satu novel saja, itu biasanya strukturnya seperti apa sih? Ada kasus kah? Biasanya kasusnya seperti apa? Kok bisa sampai ada pembunuhan? Terus kenapa sampai si tokoh detektifnya ini sampai lu menyebutnya cozy mystery gitu, nggak ada actionnya, itu gimana sih? Mungkin lu bisa bantu dengan struktur satu contoh novel aja. Mungkin contohnya Five Little Pigs. Oke. Jadi di novel ini misterinya terjadi puluhan tahun yang lalu. Nah, kalau puluhan tahun yang lalu gimana kita mau cari buktinya kan, susah kan? Nah, Poirot ini memecahkan misterinya hanya dengan mendengar kesaksian dari orang-orang, kesaksian dari tersangka dan orang-orang yang ada di sekitar tempat kejadian waktu itu. Dia bisa memecahkan misteri yang terjadi 20 tahun yang lalu. Istilahnya sih dia dengan pengakuannya menggunakan sel-sel kelabunya di otaknya yang sangat cemerlang itu untuk memahami psikologi orang-orang dan menebak motif mereka gitu. Sel kelabu itu apa sih? Sel-sel kelabu itu ya secara biologis bagian otak kita warnanya
kelabu. Dan dari zamannya Agatha Christie udah ketahuan kalau ya kita memakai sel-sel kelabu itu untuk berpikir, dan dengan Poirot dia memutuskan sendiri kalau sel-sel kelabu otaknya itu jenius gitu loh, dan bisa memecahkan misteri yang dia hadapi hanya dengan otaknya saja. Poirot ini kan sombong kan ya? Iya, sombong banget dia. Sombong gitu pasti. Sombongnya tuh kayak dia gimana sih? Kayak dia arogan kah? Atau dia sombong karena berhasil mengumpulkan prestasi, mengungkap pembunuhan-pembunuhan gitu? Iya, dia hampir nggak pernah gagal gitu. Jadi kalau dengan kliennya wajar sih dia menenangkan klien dengan berkata serahkan saja sama Monsieur Poirot ini, pasti terpecahkan nanti gitu kan. Tapi kalau misalnya dengan sahabat baik gitu dia bisa kelihatan lebih sombong lagi. Misalnya aja kamu payah, kamu kayak gini aja nggak ngerti, aku udah tahu loh dari kemarin. Gitu kadang nyebelin sih. Tapi ya buktinya dia udah tahu gitu. Dia sombong tapi bisa ngebuktiin. Ya sombong mampu sih namanya itu, istilahnya itu. Sombong mampu. Si Poirot ini ada berapa jilid di bukunya? Jadi kalau misalnya ada yang tertarik sama Poirot dan pengen ngebaca seluruh kisah ceritanya Poirot, ada berapa dia? Ada 33 novel dan 54 cerpen. Oh. Itu Hercule Poirot-nya aja. Oh, jadi ada cerpennya juga? Iya. Misalnya kumpulan cerpen dalam bahasa Indonesia ada Poirot Melacak dan Kasus-kasus Perdana Poirot. Itu 2 buku kumpulan cerpen. Ini sebenarnya buku rekomendasi yang gampang dibaca untuk pemula di Agatha Christie. Untuk kenalan dengan Poirot bisa baca 2 kumpulan cerpen ini dulu gitu. Asik. Diulang. Untuk Agatha Christie for Dummies-nya itu apa 2 buku tadi? Untuk mengenal Poirot aja ya. Kasus-kasus Perdana Poirot dan Poirot Melacak. Judul aslinya Poirot's Early Cases sama Poirot's Investigates. Poirot's Early Cases sama Poirot's Investigates. Oke, itu paling awal untuk bisa mengenali siapa Poirot, baru kemudian masuk ke novel-novelnya gitu ya. Tapi kan novelnya itu bisa dibaca secara nggak urut kan? Ya pokoknya acak aja nggak apa-apa. Terus aku tertarik sama Jane Marple, sama Miss Marple. Boleh dong diceritain, ini kan salah satu detektifnya yang terkenal juga ya. Miss Jane Marple itu tinggal di sebuah desa kecil. Dia pertama kali diperkenalkan di pembunuhan di Wisma Pendeta. Judul aslinya Murder at the Vicarage. Ini perannya itu nggak lebih dari seorang tetangga yang suka gosip. Jadi tahu lah kalau di desa ibu-ibu tuh suka gosip-gosip gitu dan tahu apa aja yang terjadi di desa. Apalagi zaman dulu nggak ada sosmed, jadi kerjaannya ya ngobrol-ngobrol aja. Terus kemudian gimana ceritanya dia bisa jadi detektif? Karena Miss Marple ini seorang pengamat manusia yang benar-benar baik gitu loh. Kalau di dunia crime modern dia bisa jadi kayak apa? Siapa? Lambe Tura. Aduh. Oke, Miss Marple kan suka mengamati manusia dan dia tuh bisa menentukan tipe-tipe manusia ya, seperti apa aja gitu. Jadi menyamakan sebuah kejahatan yang terjadi di suatu tempat dengan kejahatan lain yang lebih remeh di desanya. Dan kalau dia bilang itu dulu sama dengan yang peristiwa ini dulu, itu dan biasanya dia itu benar, karena untuk dia tuh pada dasarnya basisnya manusia itu sama, walaupun appearance-nya penampilannya berbeda-beda, pada dasarnya manusia sama dan bisa dijelaskan oleh dia gitu. Kalau aku pribadi suka banget sih sama si Miss Marple itu, kayak dia kayak effortless gitu loh menyelesaikan permasalahan kasus gitu maksudnya. Aku ada pertanyaan nih buat Mbak Rion. Boleh cerita nggak awal kenal novel-novelnya Agatha Christie gimana? Terus apa sih yang bikin novelnya Agatha Christie ini kayak memukau banget gitu buat Mbak Rion? Sebenarnya awalnya saya pesimis sama Agatha Christie ini. Soalnya dulu kan waktu masih anak-anak nih, novelnya Agatha Christie itu sampulnya hitam dan agak serem. Dan nggak beda jauh dengan sampulnya novel-novel dewasa lain gitu loh. Jadi kayaknya terlarang banget untuk dipegang. Ngerti nggak? Kalau anak kecil mikirnya kayak gitu.
Terus Lalu Iya, waktu baca cocok aja soalnya di novelnya itu ada macam-macam, ada misteri, ada selipan romansnya. Soalnya karakternya dia suka jodoh-jodohin orang. Jadi di akhir buku sekitar 90% lah di akhir buku itu pasti ada yang jadian. Jadi menarik juga untuk yang suka romans dan misteri dan pastinya plot twist-nya ya. Plot twist-nya tuh keren dan susah ditebak. Gua mundur dikit. Buat Steven sama Opat yang udah ngerti, silahkan lanjut dengan pertanyaan lain nanti. Tapi gua masih dengan pertanyaan bodoh gua untuk bisa memahami Agatha Christie. So, pada prinsipnya ada dua macam yang kisah detektifnya itu. Yang satu kisah Hercule Poirot dan Miss Marple. Betul? Masih ada yang lain. Secara garis besar ya ada 3 tipe. 1 Hercule Poirot, 2 Miss Marple, yang ketiga tanpa detektif. Dengan kata lain, tokoh utama cerita itu yang harus beraksi sendiri. Meskipun kadang di akhir ada tokoh lain, misalnya detektif inspektur gitu yang bantuin dia mecahin kasus. Tapi sebagian besar buku tokoh utamanya yang harus mencari tahu sendiri misterinya apa gitu. Tapi garis besarnya semuanya memang cerita detektif atau misteri yang seperti lu cerita tadi ya? Iya. Oke. Terus kalau dari segi cerita, karena memang ini karya Agatha Christie, ya pasti benang merahnya sama, gayanya sama gitu. Tapi menurut lu sendiri atau mungkin Opat atau Steven nanti bisa nimbrung, yang membedakan kemudian apa antara Hercule Poirot, kemudian Miss Marple, dan cerita-cerita yang tanpa detektif tadi? Kalau aku suka dengan psikologinya. Jadi memecahkan kasus lebih ke psikologi orangnya seperti apa. Kalau dulu sih bandinginnya sama baca detektif Conan sih sebenarnya. Dulu belum banyak baca misteri yang lain. Gitu. Kalau detektif Conan itu banyak triknya kayaknya impossible banget gitu loh. Trik pakai tali lah, pakai perhitungan waktu yang tepat lah. Dan itu bikin pusing banget buat aku dulu yang kayaknya masih remaja deh. Dan dibandingin dengan Agatha Christie, pemecahannya lebih mudah bagi pembaca. Soalnya kita bisa paham ini setelah dijelasin kenapa dia melakukan itu dan bagaimana caranya ya. Biasanya simpel banget, cuma tidak banyak diperhatikan sama karakter yang lain gitu. Now I know. Over to you Opat and Steven. Gue mau dengerin lagi. Dengerin lagi. Karena dari tadi gue mencoba mengumpulin remah-remah informasi untuk mencoba memahami gitu. Tapi mungkin lanjut, Steven kali ada komentar. Kalau Mbak Dian sendiri melihat novel-novel Agatha Christie ini sebagai sesuatu yang bikin candu nggak? Iya, kita jadi pengen koleksi gitu. Soalnya selain lebih gampang dibaca daripada novel lain, dia juga cenderung lebih pendek ya daripada thriller zaman sekarang, kayaknya tebel-tebel semua deh. Kalau Agatha Christie ini lebih pendek gitu, kita lebih cepat bacanya. Dan Bang Rane, ini Hercule Poirot ini salah satu tokoh fiksi yang dia masuk di obituari New York Times loh. Hah? Gila nggak? Serius? Tokoh fiksi masuk di obituari? Mungkin waktu kematian Agatha Christie dia jadi masuk rubriknya New York Times. Terus yang aku mau bilang pendengar Kepo Buku nih, aku cerita ya waktu awal-awal baca novelnya Agatha Christie ini aku baca yang ini, Pembunuhan atas Roger Ackroyd. Jadi asosiasi penulis cerita kriminal nih. Bentar, Van. Lu awas ya, Van ya. Spoiler, Van. Oh, enggak. Siap. Galak. Ini buku yang jadi juaranya cerita kriminal. Jadi Asosiasi Penulis Cerita Kriminal Sedunia menobatkan buku Pembunuhan atas Roger Ackroyd sebagai novel terbaik. Dan kenapa aku bilang ini juga salah satu novel paling memuaskan ya yang pernah aku habisin, karena dari sepertiga bagian buku terus masuk hingga terakhir itu aku dapetin twistnya tuh langsung kayak orang yang mau lepas jantungnya gitu loh. Jadi kayak benar-benar nggak terduga, plot twistnya tuh benar-benar penulisnya tuh benar-benar cerdik bermanuver gitu. Betul. Dikisahkan ini si detektif Poirot ini harus menuntaskan bagaimana pembunuhan di dalam kamar tertutup. Kalau Bang Rani bisa bayangin pembunuhan kamar tertutup tuh gimana sih? Ya itu, sehebat apa itu
Agatha Christie bisa membuat plot dari ide cerita tersebut. Dan aku kira novel-novel kriminal tuh kayak ini yang akan mencekam para pembaca untuk lagi dan lagi membaca Agatha Christie. Kalau Mbak Dion ada rekomendasi novel terbaik dari Agatha Christie? Oh, selain Roger Ackroyd ya. Iya. Pembunuhan di Malam Natal suka juga. Yang terkenal lagi And Then There Were None. Lalu semuanya lenyap. Itu kenapa suka Dion yang And Then There Were None ini? Karena ini salah satu novel yang tidak ada detektifnya. Dan pembacanya disuruh menebak dari awal sampai akhir misterinya. Dan dia suasana thrillernya gitu dapat banget. Soalnya mereka kan ceritanya ada 10 orang yang terkurung tidak bisa keluar dari sebuah pulau terpencil begitu. Dan kok menjadi inspirasi cerita-cerita lain yang tahulah yang ada orang-orang terkurung di satu tempat dan terjadi misteri itu kebanyakan inspirasinya dari sini. Gue jadi teringat gini, ini oke, lu boleh protes kalau menurut lu ini nggak fair ya, tapi gue dengan keterbatasan novel-novel detektif dan kriminalitas gue kok lantas jadi teringat pada Detektif Conan. Seperti kata Dion tadi sempat nyebut-nyebut Detektif Conan, karena ya gue nonton. Bahkan Detektif Conan aja gue nonton ya, bukan karena gue baca mangganya gitu. Tapi kayak gitu nggak sih? Adil nggak sih kalau gue bilang, katakanlah gini, buat orang yang mau memulai membaca Agatha Christie, adil nggak sih ketika gue bilang, oh kurang lebih kayak Detektif Conan lah gitu? Gue bilang sih enggak, justru harusnya Detektif Conan is inspired by Agatha Christie. Terinspirasi dari Agatha Christie gitu. Iya kan dia pernah nyebut-nyebut Agatha Christie juga. Oh. Conan itu. Aku boleh ngomong ya? Boleh ya? Nggak boleh. Boleh ya? Aku juga ingetnya pasti kalau yang pembunuhan tertutup bagi anak-anak sekarang gitu ya, pasti ingetnya Conan. Cuma kayak yang tadi udah disinggung Dion, Conan itu kan lebih banyak trik, misalnya gimana nempelin lakbannya itu di pintu gitu kan, pakai tali-tali terus ditarik-tarik, itu gimana nanti akan lepas gitu. Tapi kalau si Roger Ackroyd ini enggak, jadi lebih si Poirotnya ini nanya-nanyain gitu loh, nanya-nanyain ini pas segini lo ada apa ya, pas segini lo lagi ngapain ya gitu. Jadi beneran terjadi suatu percakapan panjang dan harus dirunut-runut supaya ketemu siapa pembunuhnya gitu. Atau kalau Miss Marple gosip ya. Like Miss Marple tuh totally gossiping Om. Jadi bener-bener dia tuh ibu tukang gosip, bener-bener yang gede banget deh pokoknya. Oh jadi Miss Marple ini bukan detektif? Bukan. Oh. Secara tidak langsung menjadi detektif ya, karena dia memecahkan masalah. Tapi kayak kerjaannya cuma gosip, beneran gosip. Si ini kenapa sih gitu? Oh dia kayak gini ya gitu. Oh emang kayak gini ya gitu. Ya kan ya Yon ya? Iya, Poirot juga sering gitu sebenarnya. Kalau dia ngobrol panjang lebar gitu, terus dimarahin kelamaan ya. Padahal Poirot bilang dia tuh mengumpulkan data atau apa gitu. Dia pasti tahu sesuatu dari gosip dengan orang-orang gitu. Oke. Kalau Agatha Christie, dengan sependek pengetahuan gue langsung nyebut Murder at the Orient Express. Itu apa sih? Ceritanya tentang apa sih? Gue penasaran aja. Ceritanya? Murder on the Orient Express. Tentang murder di Orient Express. Iya, ceritanya Poirot lagi naik kereta, tapi ternyata keretanya terhenti oleh salju yang longsor gitu. Dan pas terhenti itu ditemukan ada tamu yang mati dibunuh. Dan jadi tersangkanya cuma orang-orang yang ada di satu gerbong itu aja. Oh. Gitu murdernya. Tapi Om Rani belum pernah nonton? Belum. Jujur, gue nggak pernah tertarik. Silakan ditertawakan atau apapun itu, tapi gue ayah. Tapi gue tema-tema detektif asal jangan itu di-spoiler lah. Nah, asal jangan di-spoiler. Gue tema-tema detektif itu jarang suka gitu loh. Makanya gue sekarang mencoba untuk mengapresiasi ketimbang gue selalu nyinyir sama sesuatu yang nggak gue pahami, tapi kemudian gue anggap jelek gitu. Bukan nyindir siapapun, nyindir diri gue sendiri. Dion tadi juga udah bilang sih, it's a good start gitu untuk menyukai crime murder ini, karena emang tipis ya
ya Yon ya, berapa ya? Kalau di Indonesia cuma 200-300 halaman ya Yon ya? Ya, Lu udah baca semua belum, Dion? belum lah. Oh gitu ya? Kenapa? Karena belum semua diterjemahkan, atau lu suka baca versi aslinya atau terjemahannya, atau karena apa? Belum sempat. Karena hidup masih panjang. Iya, betul. Gue penasaran dengan terjemahannya. Bagus nggak sih bahasanya? Sejujurnya terjemahannya banyak yang nggak diperbarui ya dari dulu. Jadi kadang kalau baca tuh kerasa banget terjemahan lama, bahasa lama. Tapi nyaman aja sih yang baca. Gimana menurut Opat? Aku pernah coba Agatha Christie pakai bahasa Inggrisnya ya, kagak mudeng. Kayak apa? Ini apa yang terjadi? Gue nggak ngerti. Akhirnya aku jadi kayak pokoknya kalau Agatha Christie aku selalu mau bacanya bahasa Indonesia. Oh, mungkin karena dia penulis lama dan bahasa Inggrisnya mungkin bahasa Inggris zaman-zaman dulu gitu kali ya. Ya mungkin juga ya gitu. Dan tapi karena penerjemahnya kayak bapak itu aja kan ya. Jadi kayak kita udah tahu modelnya, oh kayak gini, jadi lama-lama terbiasa juga gitu. Dan terlepas dari semua itu tetap banyak yang meminati di Indonesia ya, termasuk Opat dan Dion ini. Ini sekali lagi ya, karena kita tidak berafiliasi dengan penerbit manapun, jadi aku tetap promo satu ini. Jadi kalau misalnya nih kayak Om Rane, kan pengen baca gitu ya, paling nggak gue males nih kenalan dulu, gue pengen baca yang the best di Agatha Christie. Si Gramet ini udah ngeluarin apa Yon? Yang 3 cerita itu judulnya Jon? Jadi dia mengeluarkan satu buku ya, mengeluarkan satu buku isinya tuh 3 cerita Agatha Christie yang katakanlah terbaik. Jadi yang sudah disinggung Steven, pembunuhan Mr. Roger Ackroyd, ya benar ya. Kemudian ada And Then There Were None, sama satu lagi itu apa sih, Orient Express bukan sih? Ya kayaknya masuk juga. Ya, yang 3 itu ya. Jadi kalau Om Rane mencari, gue pengen nih baca 3 terdepannya itu tuh bisa dibaca langsung gitu. Oke. Yep. Oke, gue akan berusaha. Ini buku yang pembunuhan ini itu termasuk dalam 501 buku terbaik yang harus lo baca sebelum meninggal gitu. Waduh, serem banget. Iya. Oke. Gitulah. Dan sebagai tambahan nih Bang Rane, kenapa Agatha Christie ini begitu digemari ya, begitu laris novel-novelnya tuh karena ada yang bilang kalau si Ratu Kriminal ini tuh dia pakai ini, tulisannya tuh kayak hypno writing gitu. Jadi tulisan-tulisannya tuh bisa menghipnotis pembaca. Tapi aku kan baru baca masih sedikit banget kan, belum ada 1% dari total 66 novelnya tuh. Mungkin Mbak Dion atau Mbak Opat bisa ngasih penjelasan tentang yang dibilang sama orang-orang nih kalau novel Agatha Christie ini saking membiusnya tuh karena hypno writing tersebut. Apa sih daya tariknya, lebih kepada karena pola pemecahan kasus dengan cara yang santai, dengan deduktif, dengan memperhatikan psikologis orang, atau karena gaya tulisannya, atau karena apa, Dion? Iya, begitu mulai baca kita biasanya dikenalkan dengan tokoh-tokoh yang menarik gitu loh. Atau kasusnya yang menarik dan kita jadi penasaran kan pasti untuk terus membaca. Dan biasanya buku ini jadi otomatis jadi comfort reading, selain karena lebih tipis daripada yang lain, dia juga jadi terasa cepat selesai kan, dan kemungkinan besar tidak mengecewakan karena kita sudah tahu ini Agatha Christie gitu loh. Jadi kalau Agatha Christie yang jelek itu juga nggak jelek-jelek amat lah. Jadi mungkin salah satunya karena tipis ini, Dion bener banget. Kalau aku juga ini adalah comfort reading. Jadi ketika lagi nggak mood ngapa-ngapain, dengan baca Agatha Christie itu kan jadi jadi terpuaskan gitu. Oh, gue bisa nyelesain cepat, bisa menyelesaikan satu buku. Kemudian ceritanya itu bagaimana Agatha Christie membawa psikologi manusianya itu menarik, dan lagi-lagi plot twistnya itu kayak yang, ini aku balik lagi ke Roger Ackroyd, kayak yang gue tahu nih yang bunuh si ini nih, sialan, tapi
walaupun gue tahu siapa yang membunuhnya, tapi lebih yang pengen garuk-garuk jedukin kepala gitu. Kalau yang Roger Ackroyd tuh aku gitu ya. Jadi kalau kayak di Goodreads-ku cuma I know it gitu doang. Kalau aku sih karena jarang ya bisa nebak pembunuhnya siapa, lebih enak nebak siapa jadian sama siapa di akhir buku. Oke. Tadi kita udah ngebahas ngalor ngidul, walaupun belum terpuaskan. Mungkin bagi yang suka Agatha Christie mungkin kayak yang ya segini doang nih, kayaknya masih banyak yang harus digali. Tapi mungkin kalau Om Rane udah ada insight sedikit kah? Minimal gue udah tergoda lah, karena ketika gue mencoba untuk membaca sebuah buku, minimal gue tahu dulu deh basic-basicnya, polanya seperti apa, plot-plotnya seperti apa, rekomendasi buku-buku yang patut gue baca untuk mengenali di awal, itu semua gue udah dapet gitu loh. Plus gue ini tipe orang yang sangat terpengaruh oleh peer gue dalam urusan membaca. Jadi ketika Stephen cerita, ini bagus, Opat cerita buku yang ini deh lu cobain, Dion coba ini. Itu semuanya gue pertimbangkan dan oke, gue akan mulai dari sini. Gitu. So, thank you banget buat itu. Tapi kita lanjut lagi nih. Lanjut. Kenapa kita mengundang Dion? Karena Dion ini berduet dengan Kak Ira. Ya benar namanya Kak Ira, jangan bukan. Dengan Kak Ira membentuk sebuah, ya boleh juga membentuk sebuah fan club. Apa kamu nyebutnya ini? Komunitas penggemar Agatha Christie Indonesia. Oh iya. Membentuk komunitas penggemar Agatha Christie Indonesia yang dinamakan Sel-Sel Kelabu. Tadi udah sering disinggung, Sel-Sel Kelabu ini sering disebutkan sama si detektif Poirot ini. Jadi Sel-Sel Kelabu ini itu apa ya? Sebenarnya kita mengusahakan untuk bisa get online dan offline gitu, tapi jarang ya. Soalnya kalian juga tinggalnya jauh di Bandung dan Yogyakarta. Jadi jarang, cuma ya kita pernah gitu ikut mengadakan get dengan komunitas lain, misalnya dengan penerbitnya atau dengan detektif Indonesia. Di Twitter kita sendiri mencoba untuk mengangkat tema seputar novel-novelnya Agatha Christie supaya penggemarnya tahu harus nyari kemana gitu loh. Dulu sih mendirikan Sel-Sel Kelabu ini karena sedikit iri gitu dengan komunitas lain seperti penggemar Tolkien atau penggemar Conan Doyle yang ada komunitasnya gitu. Kenapa Agatha Christie enggak? Ya, jadi kita dirikan blog dan komunitasnya. Blognya apa sih? Okay. Sebutin dong. selselkelabu.blogspot.com. selselkelabu.blogspot.com. Om Rane juga bisa lihat supaya lebih banyak tahu ya. selselkelabu.blogspot.com. Gue lagi ngeliatin sekarang. Oke, Dion dan Ira. Oh, Ira ini penerjemah. Iya, Kak Ira. Oke, terus cerita lagi dong. Ngapain aja di Sel-Sel Kelabu ini? Sejujurnya sekarang jarang ada kegiatan. Cuma misalnya kemarin waktu Orient Express rilis filmnya, nah kita ikutan meramaikan di premiernya gitu. Berapa banyak anggotanya? Sebenarnya nggak ada membership sih. Ya intinya kita ada di Twitter, dan kalau kalian mau kontak atau untuk menanyakan apa saja yang berhubungan dengan Agatha Christie atau fansnya di Indonesia, silahkan @selselkelabu. Gitu aja sih. Oh, Twitternya itu Sel-Sel Kelabu. Ya. Dan Sel-Sel Kelabu di Twitter nih ini aktif banget loh. Kira-kira setiap hari tuh dapat berapa mention nih? Nggak banyak juga. Berarti gue bisa nimbrung di situ. Tapi buat pemula. Tapi buat mereka yang sudah terbiasa atau memang udah ngefans sama Agatha Christie, apa yang kalian obrolin di Sel-Sel Kelabu ini? Kadang ada yang bagi review dan kita timpalin aja, misalnya soalnya novel ini keren banget gini. Atau kalau ada adaptasi baru, adaptasi serial TV atau movie yang muncul gitu. Oke.
Dan ternyata ketika gue akses sel-sel kelabu di Twitter, ya kalau di blog sih udah lama ya nggak diupdate ya kayaknya ya. Tapi Maafkan. tapi ketika gue ke Twitter, gila, berarti banyak loh yang menjawab pertanyaan-pertanyaan gue. Misalnya ada yang merekomendasikan novel-novel terbaik. Ini ada shout out buat Rehan Hidayat misalnya. Dia bilang 3 terbaik menurut pilihan dia adalah And Then There Were None, The Murder of Roger Ackroyd, and Murder on the Orient Express. Tadi udah disebut sama Opat juga. Terus yang menarik nih, mungkin lu bisa jelasin nih, ini sekedar contoh ya. Jadi kalau lu mencoba untuk apresiasi Agatha Christie, coba deh ke sel-sel kelabu di Twitter. Misalnya gini nih, ini shout out buat Mel Marian, @Mel Marian. Mbak Mel. Oh, ya elah kan kenal juga. Bantuin milih yang mana yang harus dibaca dulu. Crooked House atau The ABC Murders. Kalau Mbak Dian Mbak sama Mel, Opat, baca ABC Murder aja dulu. Oke, kalau Opat The ABC Murder. kalau Mbak Dian apa? Ya cuma karena biasa lebih suka ABC Modern karena ada Poirot dan Hastings. Oke, wih gila, ini lengkap banget loh informasinya loh. Orang saling share di sini informasi soal Agatha Christie. Ramai banget di sana. Oke, bentar, gue follow dulu. Follow, alright. Di follow. So, pastinya gue akan cari lagi informasi lebih jauh di situ. Tapi gue ngebayang deh kalau orang-orang yang ada di Twitter ini terus ngumpul, ngobrol, pasti pada nyambung. Sementara gue mungkin di pojokan bengong gitu loh, nggak ngerti apa gitu loh. Tapi makanya pertanyaan gue selanjutnya, ini buat Dion, buat Opat, dan juga buat teman-teman yang lagi dengerin mungkin dari sel-sel kelabu. Convince me. Anggap aja lu berusaha meyakinkan orang tentang buku-buku Agatha Christie gitu. Kalau lu harus melakukan itu ke pacar lu, ke adik lu, orang-orang terdekat lu, apa yang akan lu bilang? Apa yang akan berusaha lu convince? Mbak Opat duluan dong, Mbak Opat. Steven tenang, ntar lu harus jawab juga soalnya. Enggak. Rasain lu. Ayo Opat. Karena kadang-kadang Aku sih nggak mau ketika kita harus convince orang, kadang-kadang kita mikirnya, nggak usah di-convince. Tapi pertanyaan gue adalah, lu harus convince orang yang pengen banget lu convince. Entah itu pacar lu, entah itu adek lu, bokap lu, teman baik lu. Apa yang ingin lu convince ketika lu mau bilang, lu harus baca deh Agatha Christie? Aku sih nggak usah convince ya. Kalau sayang sama aku sih harusnya sih mau aja. Aduh. Ngeri lu mah. Satu selera gitu ya. Enggak lah, kalau selera itu nggak bisa. Cuma kayak kalau misalnya aku selalu, kalau ini berlaku buat Agatha Christie dan lain ya, kalau merekomendasikan buku yang pernah belum mereka baca, aku coba aja dulu, kenapa enggak. Masalah suka atau enggak ya belakangan, tapi mendapatkan pengalaman membacanya itu kayak karena aku senang, jadi aku pengen siapa tahu dia juga bisa merasa senang atas apa yang pernah aku baca. Tapi kalau ternyata dia nggak suka, ya ngapain di-convince. Dion? Mungkin kita bisa tantangin ya. Kamu bisa nggak nebak plot twist-nya di sini? Oke. Pasti nggak bisa kan gitu. Atau kita bisa sesuaikan dengan genre yang dia suka. Misalnya kalau suka yang lebih suka ke misteri gitu, coba baca Endless Night. Kerasa banget seremnya. Atau suka romance, kita kasih Mysterious Mr. Queen. Ini kumpulan cerpen yang semuanya berhubungan dengan pasangan. Ya gitu-gitu aja sih. Kita sesuaiin dengan orangnya. Steven? Ya, yang bisa aku bilang tuh coba baca buku ini karena buku ini adalah novel yang berasal dari racikan ratu cerita kriminal sedunia. Gue terus terang senang episode macam ini karena gue jadi lebih ini egoisnya gue, tapi gue lebih banyak tahu dan lebih tergoda untuk baca. Dan terus terang 1 jam lebih kita rekaman ini gue jadi penasaran. So sekarang gue memutuskan setelah gue selesai baca buku gue yang sekarang ini, yang tinggal paling setengah lagi, bukunya Andre Hanusa. Andrea Hirata. Sorry. Orang-orang biasa. Orang-orang biasa. Gue lagi asik di situ. Gue janji setelah buku ini selesai, gue akan beli 1 Agatha Christie
Dan gue mengikuti rekomendasinya Opat tadi dan Dion yang oke, gue akan cari yang bahasa Indonesia karena bahasa Inggrisnya katanya bahasa Inggris yang jelimet gitu. So, ketika gue sudah memutuskan ini, kalian rekomendasikan gue baca yang mana dulu? Roger Ackroyd Roger aja. Ackroyd. Oh, dua-duanya komplak Roger Ackroyd. Steven, Sama, pastinya itu. kenapa? Karena itu kan apa ya, bisa dibilang mahakarya Oma Agatha Christie yang wajib Ya. harus dicoba. Iya, kalau mau baca salah satu ya tidak baca inilah. Iya betul. Convince me. Kenapa? Om Rane mungkin tidak akan menemukan moodnya lagi ya, karena kan ini bukan jalur nyamannya Om Rane. Jadi ketika memutuskan, oke, aku akan mencoba, paling tidak satu saja, maka carilah yang terbaik. Asik. Apa judulnya? Gue lagi nyari nih. Pembunuhan Pembunuhan atas- atas Roger Ackroyd. Pembunuhan atas... Roger. Beli, dah. Awas kalau jelek lo. 3 orang lo yang rekomendasi gue lo. Dan gue janji setelah gue baca ini gue akan review di Kepo Buku episode berikutnya atau minggu berikutnya lagi. Pokoknya kalau jelek, sel-sel kelabu nanti yang gue protes. Ini sehari juga kelar. Jelek berarti like there's something wrong with you. Kalau jelek, there is something wrong with me. Ya karena tidak suka dan bilang jelek itu berbeda. Oke. Lo boleh nggak suka, tapi ini bagus. Apa sih? Aku mau nanya satu lagi. Oke. Belakangan ini ada kisah-kisahnya detektifnya Agatha Christie, misalnya si Poirot, tapi yang nulis bukan Agatha Christie. Ini sering terjadi dengan novelnya Sherlock Holmes. Misalnya sekarang ada novel Sherlock Holmes dan Lupin, atau menceritakan keponakannya Sherlock Holmes. Gitu. Ini jadi cerita kelanjutan yang ditulis oleh pengarang lain selain pengarang utama. Biasanya sih setelah dia meninggal gitu, pengarang utama meninggal. Oke. Itu mah nanti aja lah. Agatha Christie-nya juga belum mulai. Enggak, aku maksudnya mau memperkenalkan ini ke pembaca lain juga Iya. bahwa misalnya satu hari di toko buku mereka ngelihat judulnya atau ngelihat di belakangnya Hercule Poirot, tapi kok pas dilihat kok bukan Agatha Christie ya yang ngarang ini tuh siapa sih gitu loh. Siapa tahu ada yang bingung kan teman-teman Kepo Buku gitu. Emang boleh ya kayak gitu ya? Kayak fanfiction gitu emang boleh ya? Kalau untuk Agatha Christie dia udah diberi izin oleh pewarisnya, Oh. pengarangnya ini Sophie Hannah. Gile, Ada izin begitu ya? khususnya gitu. Mungkin dia pakai pola gaya bahasanya, pola deduksinya si Agatha Christie gitu kali ya. Dibuat semirip mungkin gitu ya. Udah dipilih dengan baik. Oke. Bapak Tapi sama... Dian pernah baca nggak? Udah baca belum? Niru-niru. Aku belum pernah. iya. Dian? Udah baca 2 dari 3. Dan sensasinya sama dengan baca Agatha Christie yang asli. Ya ada yang mirip sih, cuma emang sejujurnya sedikit kurang dengan yang asli. Oke. Tapi kalau buku 2 saya lebih menikmati daripada buku pertama. Kayaknya meningkat gitu loh. Entah dengan buku ketiga nanti gimana ya. Jadi gue udah beli buku digitalnya, gue simpen dulu sampai gue kelar baca buku yang sekarang. Terus mungkin lu mau shout out dulu buat teman-teman di Sel Kelabu siapa aja, atau mungkin yang aktif atau ada yang mau lu sampein ke teman-teman Sel Kelabu? Buat komoderator kami, Vera, tetap semangat dengan kerjaannya. Semoga nanti kita bisa bangkitkan lagi blogspot yang terlantar ini. Siapa sih orang-orang yang paling vokal di Twitternya Sel Kelabu selain lu sama Teh Ira? Kadang dibantu Mbak Astrid juga. Terutama Mbak. kalau kita mau kopi darat di Jakarta, ada Mbak Astrid. Shout out buat Kak Astrid. Mbak Astrid itu, ya ini shout out juga ya. Mbak Astrid itu panutanku banget. Jadi kayak apapun yang dia baca, gue percaya. Dia bilang bagus, gue bakal percaya. Dia bilang gak bagus, gue bakal percaya. Jadi kayak my top favorite blogger Mbak Astrid, dan dia tahu banget aku kayak ngefans gitu sama dia. Gitu. Om Rane, aku mau shout out lagi boleh ya? Boleh. Untuk Kak Ira, mungkin kita tidak bisa bertemu di episode Agatha Christie ini, tapi you know lah kita bisa bertemu di episode apa temanya. Gue berminat loh kalau Ira mau kita undang untuk ngobrolin soal penerjemahan. Jadi
consider this a formal invitation buat Teh Ira. Kapan mau datang di Kepo Buku ngobrol soal menerjemahkan? Ini kan dia nerjemahin langsung dari bahasa Jepang kan? Iya. Sugoi. Jadi buat Teh Ira, yoroshiku onegaishimasu. Kapan bisa ada waktu kita ngobrol. Dan buat Dion, thank you banget. Terima kasih untuk kesempatannya di Kepo Buku. Buatku sih baca Agatha Christie bisa mulai dari mana aja. Karena Agatha Christie yang jelek pun nggak mungkin jelek-jelek banget gitu loh. Jadi nggak mungkin mengecewakan dan semoga bisa cocok dengan selera pembaca baru. Ya, jangan lupa follow kami juga. Jangan lupa follow kami di Sel-Sel Kelabu. @sel-sel-kelabu. Ya, kalau Twitter sebenarnya nggak usah pakai @. Oh iya. Maklum orang zaman dulu gitu, Yon. Biarin aja. Maklum, orang zaman KFC masih 2.200, buku Agatha Christie 5 sekawan masih 500 perak dulu. So, thank you Dian udah mau datang ke Kepo Buku. Juga Ya, sama-sama. biasanya Dion ini orangnya malu-malu loh Om. Jadi untuk dia mau datang di podcast ini suatu it's a pleasure. Hemat kata bukan malu-malu. Dion, pemalu tuh nggak masalah, asal jangan malu-maluin kayak Opat. Wah ini. Dicatat ya. Thank you Dion. Terima kasih. Thank you Dion. Bye. Ya. Bye. Wow, ini jujur ya, gua nggak pernah suka cerita-cerita detektif. Tapi dari obrolan dengan Dion tadi, dengan lu juga Steven, kok gue jadi malah pengen baca gitu loh. Nah, ya mudah-mudahan gue suka gitu dan nanti akan gue share ceritanya. Oke. Om, lo tau nggak Poirot mati? Ini bukan spoiler, semua orang udah tahu. Itu buat gue spoiler, Dodo. Dia kan memang banyak. Dia tuh bahkan ada bukunya kayak kasus terakhirnya Poirot gitu. Jadi bukan spoiler karena memang ada di novel ada cerita kayak emang kasus terakhirnya Poirot. Oh. Dan dia masuk di ini obituary New York Times tadi. Iya, yang tadi kan itu udah Makanya tadi bilang. Steven cerita ya. Toko fiksi yang masuk koran. Obituary gitu. Oke. Tapi anehnya sama sekali Bang Rane nggak tertarik tuh di persewaan buku yang biasanya tuh pasti berjibun tuh novelnya Agatha Christie tuh berjajar tuh deret. Kenapa nggak tertarik? Nggak tertarik. Gue itu, gue ngaku dosa dulu. Gue itu punya sifat jelek bahwa ketika gue masuk ke toko buku, gue buka-buka halaman pertama aja, udah nggak tertarik. Kemudian gue coba ke halaman tengah secara random, gue baca nggak tertarik. Halaman akhir random nggak baca nggak tertarik, nggak ada yang nyangkut di perhatian gue. Udah gitu loh, gue nggak tertarik sama sekali. Gitu. Makanya banyak sekali buku-buku yang sekarang jadi favorit gue itu lebih karena rekomendasi dari teman-teman. Makanya gue seneng banget di Kepo Buku banyak dapat rekomendasi kayak begitu. Karena gue bukan tipe orang yang mudah terpengaruh sama masuk Gramedia misalnya stand buku bestseller. Tuh gue nggak pernah. Gue justru selalu hindarin dan gue nggak percaya gitu loh. Ya minta maaf. Dan gue jadi kepikiran loh. Kenapa enggak misalnya ya kita terusin lagi ide tentang Harry Potter. Siapa yang bisa diundang atau ada di antara lo yang dengerin ini dan merasa gue bisa convince lo untuk baca Harry Potter, kenapa enggak gitu loh. Karena mungkin bisa mewakili orang-orang kayak gue yang maaf nih begitu disebut Harry Potter, buku apaan sih tuh. Hai teman-teman komunitas Indo Harry Potter. Jadi mungkin siapa tahu ada yang denger, boleh loh. Kalau ada yang bersedia, kirim ke suarane@gmail.com. Bilang, aku tuh bisa banget meyakinkan Om Rane supaya mau baca Harry Potter. Oh ada ya? Ada ya komunitasnya ya? Ada dong, dan mereka ini aktifnya banget ya si Indo Harry Potter ini. Karena gini loh, karena kadang-kadang kalau di komunitas itu adalah kumpulan orang-orang yang udah paham tentang komunitasnya, tentang apa yang mereka komunitasi, apa sih bahasanya gitu.
Sehingga kadang-kadang justru tidak open buat orang luar yang sedang berusaha untuk mendapatkan informasi. Makanya gue seneng banget kali ini gue dapetin informasi soal Agatha Christie. Ya udah, kalau emang bener ada komunitas Harry Potter, gue mau tantang lo, siapa yang bisa convince gue untuk mulai membaca Harry Potter. Ada teman-teman yang bukan bagian dari komunitas Harry Potter, tapi merasa tahu banget, dan aku sebenarnya tahu beberapa temanku tuh kayak tahu banget soal Harry Potter gitu. Tapi boleh loh mendaftarkan diri. Kayak coba sih deh Om Ferry ngomong sama gue. Biar gue yakinin mau baca Harry Potter gitu. Silakan loh kirim ke suarane@gmail.com. Dan dengan resiko gue bakal dicela atau diketawain, tapi buat siapapun yang mau nerima tantangan ini, anggap aja begini. Anggap aja lu mau convince om lo atau bokap lo untuk baca Harry Potter. Karena banyak generasi Harry Potter itu sebenarnya udah generasi yang seumur anak-anak gue. Udah tua gue. Boleh DM di Instagram Kepo Buku. Kepo Buku, jangan lupa. Kita udah punya Instagram yang khusus buat Kepo Buku, yaitu di @kepobuku. Itu Instagram @KEPOBUKU. Om, kalau Instagram juga nggak usah pakai sih, Kepo Buku aja. Oh, Kepo Buku aja, iya deh. Apa kata lu, Pat? Iya, lu cari mah Kepo Buku juga ketemu. Lu kira lain harus ada nya ditulis. Steven, ada yang ingin disampaikan untuk menutup? Aku kira Agatha Christie ini adalah bacaan yang seperti Mbak Dian bilang tadi tuh kayak mungkin hampir semua orang menyukai genre kriminal ini bakal suka dengan Agatha Christie, dan aku kira buku-buku beliau ini adalah buku-buku yang menghibur, yang bisa menjadi salah satu pengisi waktu luang para pendengar Kepo Buku dimanapun kamu berada. Mantap. Mantap. Steven tuh bahasanya bagus banget ya, nggak kayak gue kececeran. Gue baru kali ini ketemu anak muda yang bahasanya serunut Steven gitu loh. Tirulah. Ini kebanggaannya Om Ivan Lanin nih. Baiklah. So, terima kasih buat teman-teman yang mendengarkan. Jangan lupa kita juga masih menunggu kiriman kilas buku atau review dari teman-teman. Bisa kirim ke suarane@gmail.com. Jadi rekam suara kamu, pakai handphone boleh. Kemudian kirim ke email suarane@gmail.com atau ke WhatsApp di 087878505012. Bener nggak? Yeay, pinter. Sekali lagi di 087878505012 atau bisa dibuka browsernya di bit.ly/ikut Kepo Buku. Sekali lagi, aku mau convince teman-teman semuanya, nggak usah merasa suaranya jelek. Suara gue nggak bagus juga, gitu. Tapi yang penting pede aja. Nggak usah grogi. Grogi boleh sih, yang penting tetap kirim. Iya. Ya. Dan shout out buat yang sudah kirim rekaman review bukunya. Yeay. Bukannya kita belum mau udarain, tapi kita mau kumpulin dulu untuk jadi satu episode yang berisikan kumpulan-kumpulan review. Khususnya kepada Mapangaja Amir yang kirim email udah dari sebelum puasa. Terima kasih banyak. Nanti kita akan gabungkan dengan review-review yang lain. Oh ya, terima kasih untuk sel-sel Kelabu, sukses untuk event ataupun informasi-informasi Agatha Christie. Semoga makin besar di Twitter. Mantap. Yeay. Jangan lupa di-update blognya ya. Dah, bye. Bye. Dadah. Okay, thank you.